Sholawat beriringkan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita, yakni Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat, founder dari Sahabat Fisabilillah, Kak Fasihatun Nisa SPSI. Yang saya hormati pembimbing CEO founder, beserta seluruh jajaran admin, komunitas Sahabat Fisabilillah. Yang saya muliakan, guru kita semua, Al-Ustadz Latif Mashkur Al-Bahar SHI, serta seluruh para hadirin beserta komunitas Sahabat Fisabilillah yang semangatnya bisa saya rasakan. Masya Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita diberikan nikmat sehat, nikmat menuntut ilmu dalam sebuah kegiatan, event spesial milad komunitas Sahabat Fisabilillah yang ke-4 tahun, yang insya Allah akan berlangsung selama beberapa hari ke depan. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita sama-sama berikhtiar untuk memperbaiki diri dan memperbaiki niat yang benar-benar untuk menuntut ilmu, menggapai bekal yang baik untuk kehidupan kekal yang penuh kebaikan. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis dari Umar radhiyallahu an bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, amal itu tergantung niatnya, dan seseorang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya itu sesuai kemana ia hijrah. Hadis riwayat Bukhari Muslim dan 4 imam ahli hadis. Jadi niatnya diperbaiki lagi ya teman-teman, agar tidak terbagi. Baik, perkenalkan saya Tiara Hayurati, insya Allah bertugas sebagai pembawa acara pada kegiatan ini. Hadirin yang dirahmati Allah, izinkanlah saya untuk membacakan susunan acara kita pada malam hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, tampilan video seremonial. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga, sambutan dari Kak Fasihatun Nisa SPSI, selaku founder komunitas Sahabat Fisabilillah. Keempat, memasuki acara inti, yakni pementaran materi dari Kak Raihan Habib. Dan yang kelima, sesi tanya-jawab. Dan yang terakhir, penutup dan dokumentasi. Baiklah, susunan acara kedua event spesial milad komunitas Sahabat Fisabilillah yang ke-4 tahun sudah saya sebutkan sebagai tanda peresmian dari acara kita yang pertama. Marilah kita saksikan bersama-sama cuplikan video seremonial dan biodata komunitas Sahabat Fisabilillah. Saya persilahkan kepada kakak admin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada tanggal 22 Desember tahun 2020 telah berdiri sebuah komunitas dakwah Sahabat Fisabilillah dan berjalan 4 tahun lamanya. Dinaungi oleh founder Sahabat Fisabilillah, Kak Fasihatun Nisa SPSI, yang telah berjuang sampai hari ini.
dan tercetuslah Karamel, kajian rutin milenial yang membuat kajian rutin bagi kaum milenial dan khususnya Gen Z pada waktu jam 20.00 sampai 21.00 secara online via Google Meet. Tidak hanya dalam berdakwah saja, namun juga Karamel ini telah membuat program amal dakwah per bulannya bagi kaum duafa dan yatim piatu. Sebagai awal, mari kita refleksikan perjalanan kita bersama. Komunitas Karamel SF ini telah menjadi wadah bagi teman-teman untuk belajar, berkembang, dan memberikan kontribusi bagi masyarakat. Dalam perjalanan komunitas, kami telah menghadapi berbagai tantangan dan rintangan, bahkan air mata. Namun, bersama-sama kita juga telah meraih berbagai keberhasilan dan prestasi yang membanggakan. Ini adalah bukti bahwa dengan kerjasama dan dedikasi, kita dapat mencapai hal-hal yang besar. Di antaranya mengadakan berbagai event besar bersama para ustadz muda, influencer dakwah, dan selebgram ternama. Masya Allah. Ataupun tahun ini segera Allah panggil masyarakat sudah. Kadang untuk membersihkan hati, kita harus merasakan banyak hal yang pahit. Kenapa? Karena untuk membersihkan hati kita. Yang juga pahit gitu. Aku ada. Sesuatu hal yang bersifat pasti. Jadi kalau kamu melihat orang itu Dia kerja tapi sholatnya selalu telat-telat. Sholatnya nggak pernah tepat waktu karena tuntutan pekerjaan. Tapi teman-teman juga tidak merasakan adanya perasaan jauh kepada Allah juga. Dan tentunya dari berbagai pihak yang mendukung agar terlaksananya event besar ini, yakni komunitas pesantren virtual Al-Azhar, pesantren virtual Bahrul Ulum, Magrin ID, Rabita Ulumiyah, Laskar Dakwah Milenial, Majelis Mafia Muslim, Majelis Inspirasi, Hijrah Fisabilillah, Syujatus Syab At-Taqwa, Majelis Ta'lim Menuju Syurga, dan Majelis Ta'lim Hijrah Miftahul Jannah. Adapun staf para pengurus admin diantaranya founder Kak Fasiatun Nisa SPSI, CEO founder Kak Cici Halista, pembimbing Ustadz Muhammad Iqbal, sekretaris Kak Lisa Yuliati, bendahara Kak Muhammad Zikri, penanggung jawab Kak Iin Lestari, pendamping Kak Restu Arnas, pemateri tetap Ustadz Latif Mashkur Albar SHI, dan Ustadz Raden Muhammad Mada Barani. Moderator Google Meet Kak Galis Randi, Kak Akma, dan Kak Tia Rahayurati. Korik Kak Muhammad Yahsyallah diidnillah. Adapun admin desain pamflet Kak Silvani, dan desain sertifikat Kak Desti Rahmadani. Admin dokumentasi Kak Nur Asia dan Kak Wiganti Mukti Robiah, dan adapun admin notulen Kak Siti Ulfa. Karamel ini bukan hanya sebagai forum untuk membahas program dan kegiatan ke depan, tetapi juga sebagai momen untuk memperkuat hubungan antar anggota, memperjelas visi misi organisasi, dan merumuskan strategi bersama. Dalam menghadapi masa depan, para admin bersama-sama bekerja keras, kritis, dan inovatif untuk mencapai pemuda-pemudi semangat menuntut ilmu dan berusaha istiqomah menjalankannya. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua, kepada pihak yang terlibat dan juga telah berkontribusi dalam merencanakan
acara ini. Tentunya tanpa kalian kami tidak bisa berdiri sampai sekarang. Semoga setiap doa dan harapan yang kita sampaikan hari ini menjadi bekal yang membawa kebahagiaan, kesehatan, dan keberhasilan dalam setiap langkahnya ke depan bagi komunitas tercinta kita. Hari ini adalah sebuah hari istimewa karena kita berkumpul di sini untuk merayakan momen pembukaan seremonial Sahabat Fisabilillah. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran dan kerjasama kalian semua. Mari kita nikmati acara ini dengan penuh keceriaan dan semangat menyala, menyimak acara kajian dengan sepenuh hati. Selamat milad yang keempat tahun komunitas Sahabat Fisabilillah. Masya Allah. Mana nih reactionnya? Masya Allah, rame-rame. Keren. Alhamdulillah, bersama-sama telah kita saksikan cuplikan perjuangan komunitas Sahabat Fisabilillah dari awal hingga bisa sampai di titik sekarang. Semoga komunitas Sahabat Fisabilillah terus menjadi jalan kebaikan, mempererat persaudaraan, dan istiqomah dalam menyebar nilai-nilai Islam. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah, untuk mengefektifkan waktu, marilah kita beralih ke acara selanjutnya, yakni bersama-sama kita mendengarkan dan merenungi lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Kak Galih. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى ابن مريم إسرائيل إني رسول
إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Gali yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran. Semoga Allah berikan kebaikan dan keberkahan kepada yang membaca dan yang mendengarkan. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang saya banggakan, acara selanjutnya adalah sambutan yang mana akan langsung disampaikan oleh founder kita daripada komunitas Sahabat Fisabilillah kepada Kak Fasyahatun Nisa. Waktu dan tempat kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, dikeluarkan suaranya dengan penuh semangat. Yang pastinya juga Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara event spesial Milad Karamel Sahabat Fisabilillah dengan niat yang tulus untuk meningkatkan pemahaman kita tentang agama Islam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umat yang setia mengikuti sunnah beliau. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan rasa syukur yang begitu mendalam atas berdirinya komunitas Karamel Sahabat Fisabilillah ini. Komunitas ini bukanlah sekedar sebuah wadah, tetapi merupakan amanah dan tanggung jawab besar yang harus kita jaga bersama. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran admin kepengurusan komunitas Karamel Sahabat Fisabilillah yang senantiasa bekerja keras dalam memanage kegiatan dakwah ini, baik itu kajian-kajian rutin maupun event spesial yang telah diselenggarakan. Dan tak lupa juga kepada seluruh peserta yang dengan penuh semangat selalu hadir dan aktif mengikuti setiap kegiatan, karena
keterlibatan kalian adalah salah satu kekuatan utama dalam menjaga keberlangsungan di semua kegiatan yang ada di komunitas Karamel Sahabat Fisabilillah ini. Komunitas ini dibangun dengan tujuan mulia, yaitu untuk menjadi wadah mengembangkan ilmu agama, memperkuat ukhuwah Islamiyah, dan menebarkan dakwah ini secara online dengan cara yang mudah dijangkau oleh siapa saja tanpa batas waktu, ruang, dan tempat, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Dakwah adalah tugas mulia yang tidak mengenal batas, yang harus dilakukan dengan penuh kesabaran, kasih sayang, dan hikmah. Dan harapan saya ke depannya, semoga komunitas Karamel Sahabat Fisabilillah ini bisa terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih luas. Dan komunitas Karamel Sahabat Fisabilillah ini dapat menjadi ruang produktif bagi para anggota untuk saling berbagi ilmu, memperkuat ukhuwah, serta memperdalam pemahaman tentang Islam. Kami berharap melalui dakwah online ini banyak jiwa yang bergerak untuk mengenal Islam lebih dalam, memahami ajaran-ajarannya dengan baik, serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampaikan dariku walau satu ayat. Nah, ini adalah pesan yang mengingatkan kita semua untuk terus berbagi ilmu, sekecil apapun itu. Dakwah adalah tanggung jawab bersama, dan setiap usaha yang kita lakukan akan menjadi amal jariah yang tak akan putus pahalanya. Melalui dakwah online ini, kita memiliki kesempatan untuk menyebarkan pesan-pesan kebaikan tanpa batas, ruang, dan waktu. Kita bisa berbagi dengan siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk memperkuat niat kita, meningkatkan kualitas dakwah kita, dan terus berusaha agar dakwah ini menjadi sarana yang membawa kemaslahatan bagi umat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan petunjuknya kepada kita semua, menguatkan niat kita, dan memudahkan setiap langkah dalam menjalankan dakwah ini. Teruslah berjuang dengan penuh semangat, karena setiap usaha kita dalam menebarkan kebaikan adalah bentuk ibadah yang sangat dihargai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan aktif dalam komunitas Karamel Sahabat Fisabilillah ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi setiap langkah kita, memberikan kemudahan dalam setiap usaha kita, serta menerima amal ibadah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita terus bekerja sama untuk mewujudkan dakwah yang penuh hikmah, penuh cinta, dan selalu berdasarkan petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Saya Fasyatun Nisa, izin undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Kak Fasyatunisa yang telah memberikan sambutannya kepada kita semua. Baik teman-teman, karena pemateri telah hadir di tengah-tengah kita, langsung saja memasuki acara selanjutnya, yakni pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Kak Raihan Habib. Oh iya teman-teman, saya mau mengetes dulu nih. Ada yang tahu tema yang akan disampaikan oleh Kak Raihan apa? Silakan ketik di kolom pesan. Coba nih saya melihat berdamai dengan takdir, Masya Allah. Berdamai dengan takdir, Masya Allah. Benar. Benar sekali teman-teman. Jadi tema kita pada malam hari ini yaitu berdamai dengan takdir. Alhamdulillah pada tahu ya. Baik, sebelum pemaparan materi, kita sapa dulu nih Kak Raihannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Raihan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bagaimana, sudah siap Kak ya menghadapi peserta yang seantusias ini? Sebelumnya saya minta maaf karena saya sedang di luar dikarenakan karena saya ada meeting yang menyebabkan saya di luar. Seharusnya saya zoom-nya di rumah, tapi karena ada hal yang tidak diinginkan, jadi saya zoom-nya agak ribut seperti itu. Masya Allah, ya nggak apa-apa. Oke, baik. Baik, Masya Allah ya teman-teman, pematerinya sangat semangat walaupun sedang di luar. Ini kayak memberikan kita aura yang positif, itu menular ya teman-teman. Baik, langsung saja tanpa menunggu waktu lama-lama, karena teman-teman pun sudah lelah menunggu yang tidak pasti. Tapi ini pasti ya teman-teman, yaitu ilmunya. Baik, jadi mari kita simak bersama-sama, yaitu penyampaian materi dengan tema berdamai dengan takdir yang akan disampaikan oleh Kak Raihan dalam kurun waktu kurang lebih 30-40 menit. Kepada Kak Raihan, falyatafaddal alaih mashkurah. Beda. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wa salatu wa salaman ala rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin. Hari ini kita dapat berkumpul beserta melakukan ada Zoom dengan judul Berdamai dengan Takdir. Tak lupa sholawat berangkai salam kita panjatkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga di malam hari ini kita mendapatkan hikmah dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya minta maaf untuk teman-teman semua dikarenakan saya sedang lagi di luar, jadi mungkin akan ada bising ataupun ribut suara ya, bocor. Jadi saya minta maaf karena saya tidak prepare. Yang tadinya saya seharusnya di rumah, tapi karena ada halangan, jadinya saya di suatu tempat. Oke, baik. Untuk pembahasan malam hari ini adalah berdamai dengan takdir. Banyak sekali dari kita itu berpikir merancang segala sesuatu yang tadinya sudah sangat-sangat baik banget yang menurut kita. Tetapi ada hal yang menyebabkan kita hancur dengan ekspektasi kita sendiri. Kita hancur dengan apa yang udah kita rancang. Nah, sebagian mungkin kecewa atas takdir yang udah kita alamin. Kenapa ya aku gagal? Kenapa ya aku rencana yang sudah aku lakukan tapi malah gagal? Kenapa ya hal yang udah aku lama banget planningkan malah gagal? Kita bakal kecewa. Tapi Allah itu baik banget. Maka timbullah pernyataan Allah itu baik banget. Allah itu
ngehancurin rencanamu sebelum rencanamu menghancurkan. Jadi kenapa tema malam hari ini itu berdamai dengan takdir, yang seharusnya apa sih yang dimaksud dengan berdamai dengan takdir? Apakah kita harus pasrah? Apakah kita harus berdiam diri? Tentunya yang dinamakan berdamai dengan takdir, kita tak lupa juga dengan usaha. Usaha yang diiringin dengan doa. Bukan berarti kita pasrah, kita nggak ngapa-ngapain, itu sangat-sangat salah. Allah itu suka banget sama seorang hamba yang ngelakuin hal konsisten walaupun kecil. Contohnya seperti misal bersedekah. Nah Allah tuh nggak nuntut kamu sedekahnya uangnya berapa. Nggak apa-apa sedikit, 2.000, 5.000, 10.000, tapi konsisten. Nah begitu juga dengan hal yang kita lakukan. Kita nggak pernah tahu hasilnya seperti apa. Kita nggak pernah tahu yang gimana. Allah itu nggak ngelihat gimana hasil kamu, tapi Allah lihat kamu udah berusaha atau belum. Sama halnya perbedaan pandangan Allah dan pandangan manusia itu seperti ini. Kalau manusia, ketika kita melakukan ujian di sekolah, terus ada teman-teman nanya, gimana hasilnya, gimana ujiannya? Semua berbicara tentang hasil, semua berbicara tentang nilai. Nah, sedangkan Allah itu berbeda. Allah itu nanya sama kita udah berusaha atau belum. Masalah hasil urusan belakang. Nah, perspektif inilah yang bikin kita pandangan manusia sama Allah itu sangat berbeda. Terus pandangan seperti apa yang harus kita dapatkan? Ya pandangan Allah. Sama halnya misal orang yang nggak sholat gitu kan. Aku nggak apa-apa nggak sholat gitu. Yang penting aku baik sama manusia. Nah, ini adalah pikiran yang cacat. Kenapa? Karena kita sudah mendahulukan manusia daripada Tuhan kita sendiri. Padahal udah jelas kita ada di sini juga, di dunia ini juga atas ya karena kemauan Allah, karena keinginan Allah. Nah, jadi apa yang kita lakukan Tuhan dulu, Allah dulu, baru manusia. Apa-apa semua yang kita lakukan libatkanlah sama Allah. Insya Allah semua hal yang udah kita libatkan sama Allah, apapun hasilnya pasti yang terbaik. Karena kita nggak tahu. Kita mungkin bisa bersakit-sakit hari ini, kita mungkin sedang kecewa saat ini, kita mungkin patah hati, kita mungkin insecure. Semua permasalahan kalian itu mungkin berbeda-beda. Tapi nyatanya, semua orang juga ngalaminnya gitu. Ketika kamu sakit, ketika kamu kesusahan, kamu nggak sendirian. Berapa banyak orang yang udah mendahulukan permasalahan kamu, berapa banyak orang yang sudah ngerasain sama yang seperti kamu alami, bahkan ada yang lebih dari kamu. Tetapi mereka nggak seribut kamu, nggak seribut kita, nggak sebising kita. Jadi, untuk berdamai dengan takdir ini, semestinya yang kita lakukan adalah menjalani kehidupan jauh yang lebih baik. Saya ada pertanyaan, mungkin kalian bisa jawab melalui chat, biar nggak ribut. Mana yang lebih penting? Antara masa lalu, masa kini, dan masa depan. Coba jawab. Ada yang bisa jawab? Silahkan biar saya bisa lihat di kolom chat. Oke, baik. Sudah cukup. Nah, oke. Banyak banget dari kalian yang jawab. Yang paling penting adalah masa depan. Oke, benar. Semua penting. Semuanya penting. Tapi yang paling penting adalah masa kini. Dari masa lalu, kita bisa belajar apapun kesalahan-kesalahan kita yang bisa kita perbaiki. Ibarat kita nggak akan jatuh ke lubang yang sama, nggak mau kan? Nah, untuk masa depan, kita pikirkan adalah merancang apapun yang terjadi nantinya. Ke depannya kita bakal seperti apa gambarannya, planning kita seperti apa, rencana kita seperti apa. Nah, untuk mendapatkan masa depan, yang kita lakukan ialah melalui masa kini. Kita panjang banget kita berbicara, oh aku nanti bulan depan aku bakal seperti ini. Oh ini tahun 2025 awal aku bakal jadi orang yang seperti ini. Semua tentang hal yang kita inginkan. Tapi kita lupa, ngapain kita jauh berpikir kalau kita hari ini aja nggak baik. Yang kita lakukan adalah sekarang. Mulailah dari sekarang. Apa yang kita lakukan dari sekarang? Nah, contoh sederhananya, misal dari kamu bangun tidur, apa yang kamu lakukan? Kamu bisa bangun untuk subuh, kamu sudah bisa baca buku, kamu bisa workout, kamu banyak hal yang bisa kita lakukan. Nah, untuk mendapatkan masa depan yang baik, jadi mulailah dari sekarang kita itu ngebentuk karakter yang kita punya.
karakter itu susah banget dibentuk. Mungkin nggak semua orang bisa, tapi itu bisa diciptakan. Coba, sebenarnya lawan kita itu bukan orang lain, bukan pencapaian orang lain. Kadang kita itu suka banget kan ngebandingin diri kita sendiri kayak, dia itu enak ya hidupnya, dia seleb, dia terkenal, dia seperti ini. Enak ya dia pintar, dia ganteng, dia cantik, dia tampan. Semua banyak banget perspektif dari kalian. Nah, apakah ganteng atau cantik atau yang kalian lihat dari orang-orang itu cukup? Nggak cukup. Bahkan saya sendiri ketika saya menyampaikan sesuatu dari untuk kalian, saya juga belum merasa saya cukup. Masih banyak banget hal yang saya kejar. Jadi untuk sekarang, ketika kita ingin berdamai sama keadaan, kita ada baiknya kita mempersiapkan karakter untuk masa depan. Nah, apa sih yang kita lakukan? Saya punya tips yang saya lakukan dari dulu sampai sekarang yang bisa bikin karakter saya tuh lebih kuat. Nah, karakter yang seperti apa sih? Oke, untuk ngebangun karakter itu ada beberapa tahapan. Yang pertama, semua orang itu sama. Yang bikin mereka berbeda adalah cara mereka berpikir. So, yang pertama yang kita lakukan adalah berpikir. Contoh sederhananya seperti ini. Misal, kamu berpikir, kamu lapar sekarang. Nah, ini berpikir nih dulu. Oh, aku lapar nih. Aku lagi lapar. Nah, yang pertama berpikir. Yang kedua adalah tindakan. Setelah kamu tahu kamu lapar, apa yang kamu lakukan? Ya, kamu makan. Setelah kamu mau makan, timbullah yang ketiga, yaitu kebiasaan. Nah, apa ya kebiasaan kamu misal kalau mau makan? Misal, ambil piring, ambil nasi, ambil lauk, ambil minum, makan. Yang keempat, jadilah sebuah karakter. Nah, jadi karakter itu adalah sebuah pola pikir yang dilandasi dengan tindakan yang menjadi kebiasaan, lalu kemudian jadi karakter. Nah, karakter itulah yang kita bentuk untuk masa depan kita yang lebih baik. Nah, jadi buat teman-teman, kalian kita terlalu jauh memikirkan kita itu bakal seperti apa, kita kerja gimana, kita banyak banget pikiran-pikiran kita itu yang kayak masih halusinasi, masih belum tergambar. Dan yang paling penting, yang paling tergambar itu adalah dari hari ini, dari mulai besok, misal. Coba hari ini kita berpikir, kita pikirin dulu, hari ini kita udah sholat subuh belum? Kita sholatnya bolong belum? Gimana kalian itu mau sukses? Gimana kalian mau maju? Gimana kita itu mau mencari rezeki, tapi kita meninggalkan Maha Pemberi rezeki. Kita mau sehat. Kalau kita meninggalkan yang memberi kesehatan, gimana kita mau sukses? Sedangkan dunia ini bukan milik kita. Bahkan nyawa kita sendiri juga bukan milik kita. Jadi kita nggak punya apa-apa. Kamu bayangin ya, kita hidup di dunia itu, Nabi Adam hidup di dunia itu hanya karena sebuah hukuman. Jadi dunia yang kamu inginkan, yang kamu kejar-kejar, yang kamu impikan, itu adalah tempat Nabi Adam dihukum. Jadi, karena kita sudah tahu dunia ini seperti apa, ya kita cukup fokus dengan diri kita dulu. Sama halnya misal kamu mau nolongin orang lain. Gimana kamu mau bisa nolongin orang lain kalau diri kamu belum terselamatkan? Ibarat kamu di sebuah jurang berpegang dengan satu pohon. Kamu nggak bisa bakal ingin nolong orang lain kalau kamu sendiri masih dalam kesusahan. Jadi tolonglah diri kamu. Di Al-Quran, keluarga kamu baru orang lain. Jadi prioritaskanlah diri kalian. Nah, untuk kalian prioritaskan diri kalian, yang kita lakukan tadi adalah membentuk karakter. Karakter kalianlah yang akan kalian bawa. Nah, ketika kita sudah memiliki karakter, barulah kita bisa berdamai dengan takdir. Pasti. Mau nggak mau, misal, orang yang berdamai dengan takdir, itu adalah orang yang sudah melakukan semua hal. Sama halnya misal, kaya atau miskin. Kaya atau miskin itu bisa diubah atau tidak? Coba jawab. Saya mau tahu di kolom chat. Menurut kalian, kaya atau miskin itu bisa diubah atau enggak? Oke. Nah, di sini banyak banget yang ngejawab bisa. Nah, bisa berarti ada kemungkinan bisa, ada kemungkinan tidak kan? Tapi walaupun kebanyakan dari kita bilang bisa, coba aja.
Coba kamu ubah. Kamu bilang bisa. Gimana kalau suatu saat kalau kita tidak ditakdirkan untuk kaya? Gimana suatu saat kamu tidak ditakdirkan jadi orang yang sukses? Gimana? Emang ada jaminan kah? Nah, makanya Tuhan, Allah itu tidak memberikan jaminan apapun. Allah itu sendiri yang mengatakan, Allah nggak berjanji orang yang bekerja keras jadi orang yang kaya. Orang yang mati-matian bekerja adalah orang yang kaya. Kalau orang yang bekerja keras adalah orang yang kaya, mungkin tukang gojek, ojol, itu adalah orang yang kaya. Mereka rela mati-matian di panas-panasan, hujan-hujanan, tapi nggak juga kaya. Kalau orang-orang yang sukses atau orang yang kaya raya itu adalah orang-orang yang sabar atau pintar, ya mungkin guru-guru juga bisa disebut kaya, tapi enggak juga. Nah, makanya kaya bagi manusia sama kaya bagi Tuhan itu berbeda. Sama halnya yang saya bilang, apakah yang kita kejar? Kita tetap harus mengejar pandangan dari Tuhan dulu, bukan manusia. Sukses bagi Tuhan itu seperti apa? Ya kamu sederhananya di dalam Islam, kamu udah bisa ngelakuin kewajiban kamu. Kamu sudah berusaha. Jadi kita nggak usah kepikiran kita bakal seperti apa. Cukup lakuin aja hari ini, mulai detik ini, lakuin yang terbaik. Setelah kamu sudah ngelakuin yang terbaik, baru kamu bisa berdamai dengan takdir. Permasalahan di sini adalah kita di sini banyak anak muda. Permasalahan kita tuh banyak banget. Dan saya masih muda ya, saya juga masih muda ya, sama seperti kalian. Saya sama kalian tuh sama, gak ada bedanya. Yang bikin berbeda adalah saya dititipkan panggung di media yang mungkin lebih dikenal, atau nama, atau ilmu yang sedikit gitu. Nah, mungkin itu yang buat berbeda. Yang lain kita semua sama. Nah, apa yang saya lakukan? Sama hal yang saya bilang, menciptakan karakter itu. Jadi ketika kalian sudah memiliki karakter, kalian baru boleh mengatakan berdamai dengan takdir. Jadi orang-orang yang berdamai dengan takdir bukan berarti tidak memiliki apa-apa. Kalau memang kita memang nggak punya apa-apa, mau gimana? Bayangin, kita nggak pernah punya kuasa atas pilihan. Kamu lahir, kamu nggak tahu kamu laki-laki atau perempuan, hidung kamu mancung atau tidak, kamu cantik atau tidak, rambut kamu ikal atau keriting atau lurus kamu nggak tahu, kulit kamu hitam atau enggak kamu nggak tahu, bahkan nama kamu sendiri kamu juga nggak tahu. Kita nggak bisa memilih. Kalau kita hidup bisa memilih, berapa banyak orang yang memilih lahir dari keluarga kaya raya, dari hidup yang berkecukupan, yang bergelimang harta, tapi kita nggak punya pilihan. Apapun kita nggak punya apa-apa. Jadi jangan sampai kita itu ngerasa memiliki hal yang kita punya sekarang, kita terlena, padahal kita nggak punya apa-apa. Nah, ketika kita nggak punya apa-apa, yang kita punya itu cuma satu, yaitu menjalani kewajiban. Menjalani kewajiban kamu ya seperti sholat, itu yang menurut pandangan Islam ya. Nah, selebihnya kamu ngejalani hidup menurut dunia. Apakah kita tidak perlu ngejar dunia, Kak? Ya perlu juga. Karena kamu tinggal di dunia. Kamu tinggal di dunia, jadi kamu harus menyeimbangkan gimana dunia dan akhirat kamu itu beriring sejalan. Jangan sampai hanya karena kita memikirkan dunia, kita lupa sama memberikan rezeki. Nggak etis kan kalau kamu itu mati-matian mencari rezeki, tapi meninggalkan maha memberi rezeki. Ketika kamu ingin sehat, tapi kamu meninggalkan kewajiban dari yang memberi maha kesehatan. Jadi, mulailah hari ini, cara pikir kita yang kita ubah. Lakuin yang terbaik di setiap sudut. Lakuin yang terbaik dalam hal bidang kalian apapun. Kalian cukup kuat. Kalian cukup kuat ketika kalian hubungannya baik dengan Tuhan. Kita hubungannya baik dengan Allah, kita kuat. Ketika seorang insan, kalau dia sudah memiliki hubungan yang kuat sama Allah, dia nggak takut dalam hal apapun. Mau dia miskin, mau dia kaya, mau dia patah hati, mau dia insecure atau apapun masalahnya, kamu nggak takut. Kamu nggak takut nggak ditemenin, kamu nggak takut dalam hal apapun, kamu ngejalani diri kamu aja. Kita kalau udah bersama Tuhan, kita siap kok sendiri. Karena kita nggak ngerasa kita sendiri. Seperti itu. Jadi mulai besok,
Ciptakanlah karakter yang kalian inginkan, mulai dari bangun tidur. Apa ya yang aku harus lakukan ketika bangun tidur? Membersihkan kasur, sholat, ngelakuin hal yang bermanfaat. Kalian mau sukses kan? Kita mau jadi orang yang hebat kan? Kita mau jadi orang yang hidupnya bermanfaat bagi orang lain. Jadi untuk ngelakuin itu, mendapatkan itu, harus ada yang kita korbankan. Yaitu menciptakan karakter. Siap untuk tidak ditemani, siap untuk berada kesepian, siap untuk tidak mengikuti pertemanan, siap untuk dibenci, siap untuk dicaci, siap untuk dikatai, bodoh amat. Yang paling penting ketika kamu sudah dekat sama Tuhan, kamu orang yang paling kuat. Gak ada yang bisa melemahkan kamu, gak akan ada yang bisa meremehkan kamu. Rendahkanlah hatimu serendah-rendahnya sampai tidak ada yang bisa merendahkanmu. Jadi buat teman-teman, kunci berdamai sama takdir adalah lakuinlah yang terbaik dalam hidup kita. Masalah gimana pun hasilnya nanti, apapun yang terjadi, bodoh amat. Yang paling penting, kita sudah memenuhi kewajiban kita kepada Tuhan, yaitu berusaha dengan sebaik mungkin. Masalah hasil, biarlah menjadi kita serah diri sama Tuhan, berserah diri kepada takdir, mau gimana kita diletakkan. Mungkin itu saja dari saya malam ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, materi yang sangat luar biasa ya teman-teman, dan benar-benar relate dalam kehidupan sekarang ini. Baik, memasuki acara yang selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang masih kurang jelas mengenai materi yang disampaikan, saya persilahkan untuk tulis pertanyaannya di kolom chat atau on mic. Yang ingin on mic saya harapkan untuk raise hand terlebih dahulu. Baik, sepertinya sudah banyak yang mengangkat tangan. Naik turun nih. Saya persilahkan kepada, jadi bingung nih, banyak banget. Saya persilahkan kepada Kak Safira Nazara untuk on mic. Kepada Kak Safira Nazara dipersilahkan untuk on mic. Banyak banget. Mana nih Kak Safiranya nih? Apa nih? Kamu cerita apa lagi nih? Kos Ar-Rahma yang dia baru yang mana? Apanya nih? Kak, izin. Kak, saya Kak mau bertanya. Kak, anak. Halo? Ada banyak sekali yang mau nanya. Ayo buruan nanya. Anak Karehan. Yaudah deh, kita ganti aja nih. Kepada Kak Gendis Oktiani, dipersilakan untuk on mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
Kak, saya mau bertanya tentang kesendirian itu. Saya lagi di fase di mana saya itu selalu kemana-mana sendiri, kayak kan biasanya zaman sekarang tuh selalu ada circle gitu ya. Tapi saya lebih memilih untuk berteman dengan ya udah dengan siapa saja yang saya temui gitu, dengan sharing juga. Nah, yang saya mau pertanyakan tuh gimana caranya biar saya tuh bertahan dengan apa tidak ikut ke circle-circle yang kurang baik gitu. Jadi punya pendirian, nggak apa-apa deh sendirian juga gitu. Dan kadang suka runtuh gitu. Dah sekian Kak. Oke. Pertanyaan yang bagus. Gimana kita itu mempertahankan kalau kita nggak join circle gitu ya, kemana-mana sendiri. Sebenarnya yang paling baik adalah orang yang paling mengenal dirinya. Kalian nggak perlu punya banyak teman, juga nggak perlu. Coba kita lihat sama seperti Nabi kita. Nabi Muhammad itu memiliki sahabat cuma 4. Cuma 4 yang benar-benar sahabat. Nggak banyak. Nah, terus, tapi keempat sahabat tersebut itu benar-benar sahabat yang berkualitas. Beda zaman sekarang. Kalian memperbanyak teman boleh, tapi apakah semua teman kamu harus dekat? Enggak. Kamu harus bisa memilih teman yang mana berdampak baik ataupun buruk, yang mana yang mendekatkan diri kamu ke Tuhan, yang paling berpotensi bikin ngelakuin hal yang baik, itu yang kita temanin. Ketika kamu nggak ngedapatin itu, ya kamu cukup sendiri. Udah saya bilang, ketika kamu sendiri, kamu siaplah untuk tidak ditemani, kamu siap untuk dijauhi, kamu siap untuk tidak diajak sama teman, bodoh amat. Ketika kita udah memiliki karakter yang kuat, yang kita butuhkan adalah hubungan kita sama Tuhan. Masalah hubungan sama orang itu urusan belakang gitu. Yang penting kamu udah nemuin dulu karakter kamu, kenyamanan kamu. Kamu pengen nonton di bioskop, pergi nonton. Kamu mau makan di luar, pergi makan. Yang tadinya kamu sering bersama teman, sendiri aja. Sendiri tidak seburuk itu. Sangat-sangat tidak seburuk itu. Jadi, pandai-pandailah untuk memilih teman, memilih circle. Jangan sampai hanya karena kamu ngerasa bosan, kamu masuk aja ke circle manapun. Padahal seharusnya kamu bisa memilih. Jadi selagi circle yang baik tidak kamu dapat, sendiri tidak seburuk itu kok. Seperti itu. Masya Allah, bagaimana Kak Gendis? Dapat dipahami? Baik, selanjutnya saya persilahkan kepada siapa nih ya? Kak Dini Cahyasari. Kak Dini Cahyasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kak, maaf mau bertanya. Kalau misalkan masih nyambung sama yang tadi ya, di persirkelan. Kalau misalkan aku punya circle nih di kampus, yang sebagiannya itu baik-baik gitu, tapi ada beberapa orang yang kadang gimana ya, mereka tuh punya kemauan mereka sendiri gitu. Aku maunya kayak gini, sedangkan mereka kayak gitu. Kadang kita tuh nggak sejalan dan terus ujung-ujungnya dalam keputusan tuh, jadi mereka tuh terpaksa gitu harus ikut aku. Ya udah, gimana kamu aja gitu. Jadi gak enak gitu dalam menyelesaikan masalah-masalah apapun gitu. Itu gimana ya Kak? Terima kasih, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya bagus. Gimana kalau kita punya sahabat ataupun teman, terus beda pandangan yang akhirnya jadi gak enakan, seperti itu kan?
Nah, masalah pandangan ini subjektif. Saya nggak bisa bilang kalau apa yang kamu pikirin benar, apa yang mereka pikirin juga benar. Tapi yang pasti, setiap pandangan itu subjektif. Jadi ketika mereka, sama halnya seperti misal saya nulis angka 6. Nah, kebetulan kamu di depan saya. Ya di mata kamu itu angka 9. Sedangkan di mata saya angka 6. Apakah salah kamu atau salah saya? Ya nggak bisa. Tetap aja mungkin aja ya keduanya benar, nggak ada yang bisa disalahin. Sama sepertinya kalau kita bagaimana menuju angka 10. 5 tambah 5 10, 4 tambah 6 10, 3 tambah 7 10, semua banyak banget cara untuk menuju angka 10. Nah, bisa jadi kita nggak bisa menyalahin mereka juga dan nggak bisa menyalahin kita. Yang penting ketika kita sudah tahu nyamannya kita seperti apa, nyamannya mereka seperti apa, ya sudah. Itulah tadi yang saya bilang. Jangan karena kamu lihat teman-teman kamu semua milih A, kamu sendiri milih B, kamu juga nggak seburuk itu. Karena ketika pilih kamu salah, kamu dapat pelajaran. Ketika pilihan mereka juga salah, mereka yang dapat pelajaran. Jadi nggak ada yang rugi. Yang rugi apa? Yang rugi kita itu bisa melihat hal buruk seakan-akan mereka itu ngebeda sama kita itu beda sama mereka. Enggak. Jadi itu nggak apa-apa. Berbeda pandangan itu nggak masalah. Cuman yang gak enaknya, yang seharusnya kalian itu bisa menyamakan atau menyatukan pandangan. Bukan malah di dalam pertemanan ada yang A, ada yang B. Jadi akhirnya bisa pecah. Ini sebenarnya hal sepele, tapi bisa jadi hal yang besar. Jadi nggak apa-apa, selagi kamu nyaman dengan pilihan kamu dan mereka nyaman dengan pilihan mereka, ya sudah, biarin saja. Yang penting kamu tidak mengganggu kenyamanan mereka nggak mengganggu kenyamanan kamu. Jalani saja. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak, Kak. Insya Allah selanjutnya saya persilahkan kepada Kak Tezar Indra untuk on-mic. Assalamualaikum Kak, apakah kedengaran sebelumnya? Waalaikumsalam, kedengaran? Oh iya, sebelumnya izin bertanya ya Kak, tentang kolerasi doa dengan takdir Kak. Nah, jika misalkan saya banyak berdoa, nah apakah takdir bisa dirubah dengan doa? Dan sekuat apa sih doa tersebut jika disandingkan dengan takdir? Nah terus ini pertanyaannya sih ada 2 Kak, apakah boleh? Boleh. Oh. Nah terus jika kita hanya berdoa tapi ikhtiar kita kurang Kak. Nah apakah permohonan kita atau doa kita bisa terwujudkan? Dan jika tidak, apakah kita masih bisa mendapatkan kebaikan dari doa tersebut? Misalnya kayak pahala dan kebaikan lainnya. Mungkin segitu Kak untuk pertanyaannya. Oke, baik. Ya. Baik. Terima kasih Kak sebelumnya. Oke. Seberpengaruh apa sih doa sama usaha gitu kan? Pertanyaannya cukup baik. Nah, kita harus tahu hubungan antara usaha sama doa itu beriringan. Doa tanpa usaha itu kosong. Usaha tanpa doa itu sombong. Jadi gimana? Jadi yang kita lakukan itu sebenarnya harus beriringan, nggak boleh berbeda. Dan setiap yang kita doakan saja itu belum tentu dikabulkan, apalagi yang nggak berdoa. Sama halnya misal orang yang sholat aja itu belum tentu ada jaminan masuk surga, apalagi yang nggak sholat. Nah, gimana setelah ikhtiar kita udah berdoa, kita udah ngelakuin yang terbaik, terus nggak merubah apapun? Ya nggak ada yang bisa kita lakuin. Sesuai sama tema kita malam ini, yang ada kita berserah ya sama takdir. Kita berdamai sama takdir. Saya itu dulu, doa saya adalah banyak banget keinginannya. Saya minta ini, saya minta itu. Tapi enggak. Doa saya sederhana banget. Sekarang itu, apakah doa saya harus meminta ini itu? Enggak. Doa saya sama
dari dulu sampai sekarang, ya Allah ya Tuhanku, berikanlah aku ilmu yang banyak agar aku bisa bermanfaat bagi sesama hambamu untuk duniaku dan untuk akhiratku. Saya nggak pernah meminta untuk kaya, saya nggak pernah minta untuk sukses, saya nggak pernah minta apapun. Yang saya minta adalah ilmu saya aja yang banyak. Sudah, agar saya bisa jadi orang yang bermanfaat. Nah, jadi untuk permasalahan kita udah berikhtiar atau udah doa atau segala macam, nggak ada jaminan. Bahkan surga sendiri pun tidak ada jaminan buat mereka-mereka yang udah ngelakuin banyak amalnya. Dulu ada Rasulullah SAW dulu berbicara sama para sahabatnya. La yadkhulu ahadukumul jannatan bi'amali. Kata Nabi, tidak ada jaminan orang yang masuk surga karena amalnya. Apa kata sahabat? Wala anta ya Rasulullah. Wala anta ya Rasulullah. Apakah engkau termasuk ya Rasulullah? Kemudian Nabi menjawab, bala wala anaka dzalika bal bi fadlihi wa man'ihi. Aku masuk surga juga bukan karena banyaknya amalku, tapi karena kebaikan-kebaikan Allah saja kepada aku. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa nggak ada daya upaya kita teman-teman terputus. Saya lanjutin. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa kita tidak ada daya upaya atas segala sesuatu yang kita inginkan. Yang kita punya adalah lakuin aja yang terbaik mulai dari hari ini. Kita nggak tahu apapun yang terjadi. Jauh-jauh kita memikirkan hari esok. Jauh-jauh kita memikirkan sebulan, apa yang kita lakukan ke depan. Bahkan kita saja sendiri nggak bisa menjamin bahwa besok kita masih ada nggak di dunia ini. Jadi cukup aja menjalani hidup kita, tarik nafas dalam-dalam, ucapkan Alhamdulillah. Lakuin yang terbaik. Seperti itu. Oke, sebelumnya terima kasih ya Kak. Alhamdulillah Ya, ada pencerahan. Syukran. Cukup teaser atau ada lagi yang kurang jawabannya? Masih ini loh. Oh, ada lagi yang bertanya? Baik, selanjutnya saya persilahkan kepada Kak Muhammad Aidil Fahri. Kepada Kak Muhammad. Kepada Kak Muhammad Aidil. Maaf Kak. Jadi di sini Aidil mau nanya nih Kak ya. Ya, silakan. Kan setiap orang tuh kan mungkin kan setiap orang tuh misalnya ada keinginan kan. Nah, terus dia tuh punya keinginan tapi tidak sesuai dengan takdir Kak. Terus seseorang itu beranggapan bahwa takdir itu dianggap tidak adil Kak. Terus bagaimana cara berdamai dengan takdir yang mungkin dianggap oleh orang itu yang tidak adil? Oke. Ya, Assalamualaikum. Oke. Gimana keinginan kamu tidak sesuai dengan takdir kamu? Kalau kata Allah itu menyebutkan Allah itu bersama para prasangka hambanya. Nah, kemudian gimana ketika yang sudah kita lakukan, yang sudah kita inginkan, tapi tidak ditakdirkan sejalan? Maka ubahlah pandangan kamu. Karena bisa jadi sesuatu yang kamu inginkan bisa jadi tidak diinginkan oleh Allah, tidak disetujukan melalui takdir kamu. Dan bisa jadi sesuatu yang kamu benci, bisa jadi itu sesuatu yang disukai Allah.
Jadi kita nggak tahu. Makanya ketika kita masih muda sekarang, kamu cukup lakuin banyak hal. Kita masih muda, kita terlalu kecil kalau kita hanya melakukan hal-hal yang kita senangi. Orang-orang melakukan hal yang mereka senangin itu sudah biasa. Gimana kalau kita ngelakuin hal yang tidak kita senangi? Yang kita ngerasa, misal kita nggak suka olahraga, kita olahraga. Kita nggak suka baca buku, kita mulai baca buku. Nah, jadi ini sebatas pandangan saja. Ketika yang udah kita lakukan, tetapi tidak ada kemajuan atau tidak sesuai sama hal kita, maka ubahlah pandangan kita. Nah, itu berlaku mungkin waktunya yang cukup lama ya, mungkin bisa 1-6 bulan. Tetapi sebenarnya ada kisi-kisi Allah itu, gimana sih cara hambanya itu menjadi orang yang sukses. Nah, sukses bagi Allah itu sebenarnya bukan orang yang kaya raya ya. Bukan hartanya yang banyak, bergelimangan, enggak. Sukses itu adalah ketika kamu cukup. Kamu tidak, ibaratnya kamu tidak kelaparan, kamu tidak kekenyangan. Kamu cukup. Makanya Allah itu memberikan apa yang kamu butuhkan, bukan apa yang kamu inginkan. Karena manusia itu memiliki nafsu. Nafsu itu nggak ada habisnya. Kalau kamu ingin A, ingin B. Misal kamu ingin sepeda. Setelah dapat sepeda, kamu ingin motor. Setelah dapat motor, kamu ingin mobil. Setelah kamu dapat mobil biasa, kamu mau mobil yang lebih bagus lagi. Nggak akan ada habisnya. Makanya Allah itu memberikan apa yang kamu butuhkan, bukan apa yang kamu inginkan. Seperti itu. Nah, Allah itu setelah sepengalaman saya, kita itu sudah diberikan kisi-kisi bagaimana sih untuk sukses atau untuk kita jauh lebih baik. Yang pertama, temuin dulu diri kita. Kita harus tahu apa sih kelebihan kita, apa sih kekurangan kita. Jangan sampai kita itu hanya berfokus sama kekurangan, padahal manusia itu udah punya kelebihan dan kekurangan. Jadi kamu cukup fokus sama kelebihan kamu. Lebih baik kamu memiliki satu ilmu atau satu jurus, tapi 1000 kali latihan, daripada kamu memiliki 1000 ilmu, tapi 1 kali latihan. Jadi kamu cukup fokus aja sama kelebihanmu. Nah, di Asmaul Husna, itu yang ke-99, itu adalah as-sabr, artinya maha sabar. Orang-orang yang sukses, itu condong adalah orang-orang yang sabar. Mereka sabar dalam melakukan satu hal yang mereka punya, kelebihan mereka sabar, konsistensi, pasti mereka berhasil. Dan kita sebenarnya nggak ada orang yang gagal. Yang ada adalah orang yang berhenti. Ketika kamu gagal dan kamu berhenti, maka kamu gagal semuanya. Jadi, sukses itu punya banyak cara, punya banyak jalan. Asalkan kamu jangan pernah berhenti. Itu saja. Semangat buat teman-teman semua. Semoga kalian bisa mengetahui yang mana menjadi kelebihan kalian, kekurangan kalian, dan kalian bisa memanfaatkan kelebihan kalian. Sama orang misal ganteng atau cantik. Apa ganteng dan cantik cukup? Enggak. Berapa banyak orang yang cantik, tapi mereka salah menggunakan kecantikan mereka. Jadinya apa? Maaf-maafnya ya ada yang jadi pelacur, jadi yang aneh-aneh, atau laki-laki yang ganteng, tapi penyuka sesama jenis, atau banyak kan nikmat mereka yang ditarik. Jadi sekarang ganteng dan cantik doang nggak cukup. Kamu harus jadi orang yang berbeda. Kamu harus punya potensi yang kamu kembangkan sampai kamu merasa benar-benar cukup dengan kelebihan kamu. Seperti itu. Baik, terima kasih Kak. Ya. Berapa pertanyaan lagi? Ada lagi yang bertanya? Masih banyak, Kak. Oke. Waktunya lanjut. Baik, saya persilakan kepada Haji Juanda.
kepada Kak Aji Juanda. Assalamualaikum Ustadz, saya Adi Juanda dari Bogor, izin bertanya. Kan di dalam hadis itu disebutkan sudah tertulis sewaktu masih janin gitu. Dan dalam hadis yang lain, Allah sudah menentukan takdir sebelum menciptakan sesuatu gitu. Beribu-ribu tahun yang lalu gitu, sudah ditetapkan takdirnya. Pertanyaannya, apa fungsi usaha gitu? Kalau semua takdir sudah ditentukan seperti itu, apa fungsi dari usaha kita gitu? Syukron kasiron Ustadz, terima kasih. Mikrofonnya Ustadz belum dinyalakan. Maaf. Nah, ini pertanyaan yang bagus. Kita sudah ditakdirkan sebelum kita lahir, masalah jodoh, usaha, segala hal di kehidupan kita sudah disetting sama Allah. Terus apa fungsinya usaha? Sama halnya misal seperti ini. Kamu sudah diberikan akal. Buat apa kamu berpikir? Gitu kan? Sederhananya, Allah itu udah memberikan kita fasilitas. Dan kita nggak gunain. Jadi sama aja kita adalah orang-orang yang merugikan. Ibarat kamu sudah ditakdirkan, seharusnya kamu hidup senang nih. Kamu dijanjikan Allah hidup senang dari mulai usia 40 tahun misal. Jadi Allah ngasih kamu ujian dari 1 tahun sampai 40 tahun, kamu itu hidupnya dalam kesusahan. Dan kamu nggak tahu di dalam 40 tahun tersebut usia kehidupan kamu bakal berubah. Dan akhirnya kamu nggak tahan dan kamu bunuh diri di usia 39 tahun. Nah, makanya timbullah pernyataan, sungguh kita itu tidak mengetahui apa yang Allah ketahui. Jadi untuk pertanyaan itu, kita hanya bisa memaksimalkan apa yang telah diberikan Allah. Orang yang jelek aja masih berusaha loh. Ada yang ingin oplas, ada yang ingin memperbaiki, ada yang bahkan lebih parahnya mengubah bentuk fisiknya sampai apa yang ia inginkan. Terus kita ngerasa ngapain kita usaha kalau kita sudah ditakdirkan. Benar. Masalahnya takdir itu memang tidak bisa kita pastiin sama usaha kita. Tapi Allah sudah berjanji, siapa yang berusaha, siapa yang bisa melakukan yang terbaik di hidupnya, pasti Allah akan angkat derajatnya. Pertanyaannya, kita mau orang yang diangkat derajatnya atau jadi orang yang biasa-biasa saja? Kalau kita mau jadi orang biasa-biasa saja, atau jadi orang yang tidak bermanfaat sama orang, nggak usah usaha. Kita kan udah diberiin akal nih sama Allah. Ya kita gunain yang mana yang paling baik. Allah itu ngajarin kita bagaimana cara pandang kita, yang mana yang baik, mana yang buruk. Nah, kamu tinggal milih. Kalau kamu siap untuk tidak jadi orang yang hebat atau jadi orang biasa saja, nggak usah kita berpikir. Nah, masalahnya Allah kan udah ngasih fasilitas. Sama halnya misal, saya kasih mobil, dibilang bodoh nggak kalau nggak kamu gunain? Iya, pasti. Kamu udah dikasih mobil, berapa banyak orang yang menginginkan mobil, ingin mempunyai mobil, yang bisa naik mobil, dan kamu punya, tapi nggak dipakai. Nah, begitulah cara pandangnya. Jadi, kita aja yang berusaha aja, belum tentu bisa mengubah takdir. Belum bisa sesuai dengan keinginan kita, apalagi tidak berusaha. Kayak gitu. Jadi yang kita lakukan, cuma lakukan yang terbaik aja di hidup kita. Kita tahu, misal kalian yang masih muda, kita anak pertama atau anak harapan dari keluarga. Kamu kira-kira kamu mau keluarga kamu susah?
dengan kita yang biasa-biasa saja, atau melihat keluarga kamu senang dengan kamu yang sudah berusaha mati-matian. Seperti itu. Jadi lakuinlah yang terbaik. Gak mungkin kita itu kalau tanam buah apel, ketika kita panen itu cabai. Gak mungkin yang kita tanam pir, yang tumbuh bawang. Jadi kamu adalah apa yang kamu pikirkan, kamu adalah apa yang kamu perjuangkan, dan kamu adalah apa yang kamu ucapkan. Seperti itu. Alhamdulillah, syukron kasiron. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Sama-sama. Apa Ustadz ini masih lanjut lagi pertanyaannya? Boleh, silakan. Kira-kira ada batasan kah pertanyaan? Ngikut Ustadz aja. Oke, baik. Saya kasih 2 pertanyaan terakhir. Baik. Oke. 2 pertanyaan terakhir. Satu dari raise hand, satu dari kolom chat. Baik, saya tunjuk kepada Kak Nazwa Fadilah Azhara untuk on mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Nazwa Fadilah Azhara. Saya berasal dari Purwakarta. Di sini saya mau menanyakan nih, Ustadz. Iya. Kan sesuai judul kan, berdamai dengan takdir. Nah, di sini saya mau bertanya nih, ketika kita direndahkan oleh orang lain segala sesuatu, tetapi kita sudah menerima takdir, tapi ada saja orang yang selalu terus menerus selalu mengungkapkan gitu perasaannya. Contohnya seperti ini, kok aku selalu direndahkan oleh orang lain, kenapa dengan diri aku gitu ya, misalkan. Terus kenapa sih takdir aku tuh seperti ini? Apakah itu udah termasuk berdamai dengan takdir? Pak Ustadz, syukron. Apakah itu sudah termasuk berdamai dengan takdir ketika orang mengatain kita? Kembali ke diri kita, apakah kita sudah melakukan yang terbaik atau belum? Kita sudah berusaha atau belum? Saya yakin di kalian adalah orang-orang yang sangat berusaha. Kalian adalah orang-orang yang berjuang atas takdir kalian sendiri. Saya yakin itu. Terus, apa yang kita bisa lakukan? Nggak bisa. Hal yang paling tidak bisa kita lakukan, bahkan Nabi sekalipun, Nabi Muhammad, Nabi kita sekalipun nggak akan bisa ngelakuinnya, adalah membuat semua orang menyukai kita. Karena kamu nggak akan bisa menutup mulut semua orang, sedangkan kamu cuma memiliki 2 tangan. Lakukanlah 2 tangan kamu menutup telinga kamu. Biarkanlah orang berkata apapun. Sama halnya seperti yang saya bilang tadi. Kita nggak butuh validasi orang lain. Masalah kita gagal, bisa kita coba lagi. Masalah kita gagal dalam hal ini itu bisa kita coba lagi. Tapi masalah kita berhenti, emang kita mau gara-gara perkataan orang kita berhenti begitu aja? Kita mau dihina orang kita berhenti gitu aja? Kita nggak mau kan? Seharusnya jadiin bahan-bahan itu adalah bahan untuk kamu lebih semangat. Bodoh amat atas pandangan orang lain. Kamu baik, kamu juga diceritain. Kamu buruk juga bakal diceritain. Jadi semua kita tuh memang harus diceritain hidupnya sama orang. Bahkan kita aja sendiri menceritakan Nabi Muhammad sekarang. Masalah beliau aja nggak bisa disukai semua orang. Apalagi kita manusia biasa. Nabi kita itu akhlakul karimah yang sangat mulia aja di muka bumi ini, masih aja ada yang nggak disukai. Apalagi kita. Jadi wajar saja, kita nggak akan terlepas dari pandangan orang lain. Kamu cuma bisa nutup telinga kamu rapat-rapat dan biarkanlah mereka berspekulasi apapun. Cukup jalani hari kamu dan lakuin yang paling-paling terbaik. Kamu mau ngabisin waktu 10 tahun, mengumpulkan batu kerikil setiap hari, habiskan waktu bertahun-tahun, tapi mencari sebuah kristal ataupun mutiara. Lebih bagus mencari kristal kan,
Jadi jadilah orang yang seperti itu. Bodoh amat orang berkata apapun. Yang penting kita udah lakuin yang terbaik. Kayak gitu. Syukron Ustadz atas ilmunya. Semoga bermanfaat. Oke. Dari kalau Kak bertanya ketika kita sudah takdir tapi Suaranya putus-putus. oh putus-putus ya Kak. Sekarang gimana Kak? Apakah suara saya bisa terdengar? Baik, saya ulangi. Kak izin bertanya, ketika kita sudah menerima takdir tapi orang lain merusak mental, apa yang harus saya lakukan buat semuanya? Kakak seakan-akan saya yang merusaknya dan selalu insecure sama semua orang yang punya bakat dan selalu dibanding-bandingkan. Dan bagaimana caranya berdamai dengan takdir yang kita takutkan? Apaan Kak? Mic-nya? Maaf. Oke, baik. Jangan menciptakan kesedihan hanya karena kamu mengenang masa lalu. Dan jangan juga menciptakan kegelisahan hanya karena kamu memikirkan masa depan. Terlalu bodoh kita itu. Jadi, kalau ada orang yang ngatain kita, yang hancurin mental kita mau hancur gara-gara perkataan orang. Kamu tahu, kita memang sadar hal yang paling tajam di dunia ini adalah bukan pisau, tapi adalah ketajaman. Pisau itu bisa memotong bukan karena dia pisau, tapi karena ia memiliki ketajaman. Sama seperti mulut. Mulut ini, dia nggak seperti pisau, tapi dia juga bisa memiliki ketajaman. Ketajaman lisan namanya. Kamu mau hanya karena kamu dibilang jelek, kamu patah hati. Kamu mau kalau kamu dibilang bodoh, kamu patah hati. Kamu mau hanya karena kamu dibandingkan, kamu patah hati. Enak banget orang-orang yang kalau ingin mematahkan hati kita hanya karena mulut. Atau sebaliknya, mulut itu punya kekuatan yang tidak dimiliki apapun. Bisa baik dan bisa buruk. Sama halnya kamu, kalau dibilang aku cinta kamu, pasti kita senang banget sama seseorang yang kita cintai. Tapi kalau orang yang kita cintai membilangkan bahwa aku benci kamu, kita pasti jadi orang yang paling bersedih. Nah, itulah ngerinya lisan kita. Dia bisa menembus apa yang tidak bisa ditembus oleh jarum. Jarum ditembus ke jari kamu, mungkin berdarah. Tapi hebatnya lisan, dia bahkan tidak menyentuh apapun dari tubuh kamu, tapi langsung menusuk ke hati kamu. Jadi, jangan sampai hanya karena mulut-mulut orang lain, hanya karena perkataan orang lain, hanya karena remehan dari orang lain, kita itu jadi orang yang lemah. Kan udah saya bilang, kita nggak butuh validasi siapapun. Yang kita butuhkan adalah kita kenal sama kita dekat sama Tuhan kita. Ketika seorang insan dekat sama Tuhannya, dia nggak butuh validasi dari siapapun, terkecuali dari dirinya sendiri. Yang saya lakuin adalah, berikanlah afirmasi ke diri kamu. Aku adalah orang yang pintar. Aku adalah orang yang kuat. Aku adalah orang yang siap untuk tidak ditemani. Aku adalah orang yang tidak bergantung kepada siapapun. Aku adalah orang yang tidak meletakkan kebahagiaanku kepada orang lain. Itulah aku. Aku tidak ingin membicarakan orang lain, tidak membicarakan mereka, tapi aku. Diriku, bukan orang lain. Nah, sesimpel itu. Lakukanlah afirmasi setiap hari di kehidupan kalian yang bikin kalian itu merasa kuat. Ingat, mulut itu
setiap kata itu memiliki kekuatan. Jadi jangan sampai kamu salah menggunakannya. Yang seharusnya kekuatan mulut kamu bisa kamu lakuin untuk diri kamu sendiri. Dan orang lain juga seharusnya begitu, bukan malah ngehabisin energi buat ngatain kamu. Dan kamu juga nggak perlu ngabisin energi buat memikirkan perkataan mereka. Kamu cukup lakuin yang terbaik, apa yang kamu bisa. Seperti itu, oke? Terima kasih. Masya Allah. Setelah terjawab pertanyaan dari teman-teman tadi, semoga dapat dipahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Juga semoga dapat dijadikan sebagai amal jariah untuk Kak Raihannya. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya adalah ucapan milad kepada komunitas sahabat fisabilillah dari pemateri. Saya persilakan kepada Kak Raihan yang ingin disampaikan untuk komunitas sahabat fisabilillah ini. Saya kurang dengar. Suaranya putus-putus. Aduh, afwan Kak, saya ulangi ya. Iya. Selanjutnya adalah ucapan milad kepada komunitas sahabat fisabilillah dari pemateri. Saya persilahkan kepada Kak Raihan yang ingin disampaikan untuk komunitas sahabat fisabilillah ini. Untuk sahabat fisabilillah, semoga di tahun ini bisa memberikan dampak kepada pengguna media sosial dan dapat merangkul orang-orang yang ingin mengejar kebaikan. Dan semoga adanya sahabat fisabilillah menjadikan grup atau tim dan kekeluargaan jadiin tempat pembelajaran kita bersama agar kita bisa berkembang jauh-jauh lebih baik. Semoga sahabat fisabilillah terus berkembang pesat yang dapat merangkul orang-orang yang ingin di jalan kebaikan. Terima kasih. Masya Allah, syukran Kak Rehan. Baik, acara selanjutnya adalah doa. Marilah kita mengangkat kedua tangan untuk dan diberikan keberkahan dan semoga komunitas sahabat fisabilillah ini selalu bisa menemukan kebaikan di dalamnya. Saya persilakan kepada Kak Ibrahim memimpin. Afwan, saya ulangi. Apakah terdengar suara saya? Sudah terdengar. Tadi putus-putus, saya nggak kedengaran. Afwan, baik. Acara selanjutnya adalah doa. Marilah kita mengangkat kedua tangan untuk berdoa agar diberikan keberkahan dan semoga komunitas sahabat fisabilillah ini selalu bisa menebarkan kebaikan di dalamnya. Saya persilakan kepada Kak Habib Raihan untuk memimpin doa. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita berdoa bersama-sama teman-teman. Semoga dari apa malam ini yang udah saya sampaikan itu bisa kita mendapatkan pembelajaran sama-sama. Kita doa. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah ilmu kepada kami agar kami bisa berpikir dengan baik, agar kami bisa selalu di jalan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungilah kami dari hal-hal buruk, peliharalah kami dan berikanlah wawasan kepada kami agar kami adalah hamba-hamba-Mu yang terpilih di jalan kebaikan. Ya Allah, ya Tuhan kami, maafkanlah semua kesalahan-kesalahan kami, kelalaian kami, hingga kami bisa melupakan diri-Mu, ya Allah. Ya Allah, hanya kepadamu lah kami berserah diri. Tidak ada daya upaya dari kekuatan yang kami miliki.
hanya kepadamu lah kami memohon ampun, ampunilah dosa kami, dan jadikanlah kami adalah hamba-hamba yang selalu di jalan-Mu. Ya Allah, perkenankanlah doa kami, agar setiap langkah dan perjalanan kami selalu diberkati. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, atas segala kerendahan hati-Mu, jadikanlah kami adalah orang-orang yang dapat memberikan ilmu, wawasan, dan berpengaruh kepada teman-teman kami, sahabat kami, keluarga kami. Cintailah kami, ya Allah, sebagaimana mencintai hamba-hamba-Mu yang terlebih dahulu sebelum kami. Ya Allah, perkenankanlah doa kami. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik, acara selanjutnya adalah dokumentasi bagi teman-teman yang ingin on cam. Ya, silahkan dengan catatan memakai pakaian yang tertutup dan sopan. Teman-teman, saya silakan untuk siap-siap. Yang mau akan lebih coba udah belum nih teman-teman? Yang mau on cam boleh. Oke. Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Gimana nih Kak, ini gaya nih? Oh gini. Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sekali lagi ya Kak. Oke. Teman-teman mau gimana? 1, 2, 3. Ya Allah. Oke, teman-teman. Terima kasih untuk malam ini. Sebelumnya saya minta maaf karena seharusnya saya bisa lebih memiliki waktu dan kepreparean biar tadi nggak bising. Pesan terakhir saya adalah saya tahu dunia ini mungkin tidak adil di kalian. Saya tahu mungkin dunia ini tidak berpihak kepada kalian. Saya tahu hidup ini kalian merasa tidak baik, tapi percayalah, kalian harus menjadi orang yang baik ketika duniamu tidak baik. Jadi buat teman-teman, dimanapun kalian berada, jadilah orang yang jauh-jauh lebih baik. Terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita bisa ketemu di next event selanjutnya. Sehat-sehat terus kalian. Panjang umur buat kalian. Semangat yang kuliah, semangat yang nugas, semangat yang kerja. Semoga kita bisa berjumpa di suatu saat nanti. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Di penghujung kajian ini saya kepada kalian telah berusaha meluangkan waktunya untuk menit